Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian, pemirsa dimanapun Anda berada? Jumpa lagi di acara Ada Kelas di ATV. Baiklah anak-anak sekalian, tak terasa kita berjumpa lagi di pembelajaran ini, terutama pembelajaran IPA, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema tentang termoregulasi atau pengaturan suhu tubuh. Nah, sebelum kita mulai untuk pembelajaran ini, saya berharap anak-anak di rumah untuk berdoa terlebih dahulu. Silahkan berdoa. Terima kasih. Nah, mungkin anak-anak sekalian pernah mengalami seperti di gambar berikut yang pertama, di mana ketika kalian ke suatu tempat, entah di mall ataupun di suatu perkantoran, kalian pasti diukur suhu tubuhnya, ya. Atau mungkin seperti gambar yang kedua, di mana saat dingin kalian memakai jaket, kemudian tangan digosokkan. Nah, itu semuanya adalah aktivitas yang bisa kalian lakukan pada saat kalian merasa mungkin dingin, ataupun bisa jadi dalam kondisi yang sekarang ini masa pandemi, kalian harus dicek suhu tubuhnya terlebih dahulu. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama adalah menjelaskan pengaturan suhu tubuh pada manusia berkaitan dengan suhu lingkungan. Lalu yang kedua, menjelaskan mekanisme pengaturan suhu tubuh manusia saat keadaan panas ataupun dingin. Lalu yang ketiga, yaitu menjelaskan bagaimana penyesuaian suhu pada hewan. Anak-anak sekalian, untuk lebih memperjelas lagi apa pembahasan kita kali ini, silahkan kalian simak penjelasan berikut ini. Suhu tubuh manusia cenderung berfluktuasi atau berubah-ubah setiap saat. Nah, untuk mempertahankan suhu tubuh manusia dalam keadaan konstan atau tetap, diperlukan regulasi atau pengaturan suhu tubuh. Suhu tubuh manusia itu diatur dengan mekanisme umpan balik atau feedback yang diperankan oleh pusat pengaturan suhu di hipotalamus. Nah, anak-anak sekalian, mengapa suhu tubuh perlu diatur? Karena untuk memberikan kondisi optimum atau optimal sehingga reaksi yang dikatalisis enzim dapat berlangsung dengan baik. Jadi anak-anak sekalian, tubuh kita itu memerlukan kondisi optimal, bukan kondisi maksimal. Kalau kondisi maksimal itu artinya kondisi yang tertinggi, tetapi kalau yang optimal itu adalah suatu zat itu dapat bekerja dengan baik. Nah, itu namanya optimal. Ya, apalagi di dalam tubuh kita itu ada enzim yang harus bekerja sehingga memerlukan kondisi atau suhu yang optimal. Nah, itulah kenapa kemudian suhu tubuh kita itu perlu diatur. Nah, mungkin kalian bertanya, berapa ya normalnya suhu tubuh kita? Ya, tentu kalian pasti bertanya kan? Karena kan berbeda-beda. Baiklah anak-anak sekalian, untuk mengetahui seperti apa ya berapa normalnya suhu tubuh kita, silahkan kalian lihat atau simak video berikut ini.
Ya, dari video tadi, kalian sudah menyaksikan kan video pendek tadi, bahwa ternyata untuk suhu tubuh kita, normalnya itu adalah sekitar 37 derajat Celcius. Jika suhu tubuh kita naik, maka terjadi denaturasi enzim dan hambatan jalur metabolisme. Denaturasi itu artinya bahwa enzim kita itu mengalami yang namanya kerusakan. Kemudian suhu tubuh, jika suhu tubuh menurun atau turun, maka akan menurunkan laju metabolisme dan mempengaruhi otak. Ya, makanya contoh nih, kalau kalian ini suhu tubuhnya turun itu artinya dingin. Kalau naik kan panas gitu ya. Nah, kalau panas suhu tubuh kita itu kan kita nggak nyaman juga, maka akan menghambat jalur metabolisme. Sebaliknya, jika suhu tubuh kita pun juga menurun, ya, dalam artian mungkin dingin, ya, maka kita tidak juga optimal, kita tidak nyaman juga. Nah, oleh karena itu kenapa saya sampaikan tadi bahwa tubuh kita memerlukan kondisi optimal, bukan maksimal atau minimal. Nah, anak-anak sekalian, seperti yang disampaikan oleh Pak Masuri tadi, bahwa materi kita tentang termoregulasi. Termo itu artinya panas, regulasi itu artinya pengaturan. Jadi termoregulasi adalah suatu pengaturan fisiologis tubuh manusia dalam hal keseimbangan produksi panas dan kehilangan panas, sehingga suhu tubuh dapat dipertahankan secara konstan. Nah, jenis suhu tubuh itu ada dua. Yang pertama suhu inti, di mana suhu jaringan tubuh bagian dalam yang dipertahankan kira-kira 37 derajat Celcius, misalnya pada torak. Ya, torak itu pada bagian dada, pada bagian abdomen atau perut. Kemudian suhu yang kedua adalah suhu permukaan. Nah, suhu permukaan ini suhu pada kulit atau jaringan subkutan. Subkutan itu jaringan di bawah kulit, yaitu sekitar 30 sampai 40 derajat Celcius. Nah, suhu di permukaan ini anak-anak sekalian meningkat atau turun sesuai keadaan suhu lingkungan. Sekali lagi, suhu permukaan tergantung pada keadaan suhu lingkungan. Itu tadi anak-anak sekalian, kalian sudah menyimak penjelasan mengenai termoregulasi atau pengaturan suhu tubuh. Lalu kalian juga sudah mengetahui jenis-jenis suhu di dalam tubuh kita. Lalu bagaimana tubuh kita bisa mengontrol suhu? Nah, kita akan lanjutkan pada segmen berikutnya. Jadi, jangan kemana-mana, tetap di acara Ada Kelas di ATV.